Jumpa lagi dengan Kasnatek ya. Teman-teman, pada video saya kali ini saya akan sharing dengan teman-teman lagi terkait dengan registrasi mata kuliah khususnya untuk teman-teman yang mengambil jenis layanan SIPAS Semi atau sistem paket semester semi. Nah, teman-teman, kalian yang membutuhkan informasi apapun tentang perkuliahan kalian di UT, semua video yang kalian butuhkan itu ada di channel saya ini. Jadi saya akan memberikan video-video yang saya harapkan bisa membantu teman-teman dalam menjalani perkuliahan di UT. Nah, silakan teman-teman perhatikan video saya yang berikut ini, yaitu tentang registrasi mata kuliah mahasiswa SIPAS Semi. Teman-teman, untuk jenis layanan SIPAS Semi atau sistem paket semester semi, ini adalah salah satu jenis layanan sistem paket semester yang agak berbeda dengan jenis layanan sistem paket semester atau SIPAS yang lain. Dimana pada video saya yang sebelumnya itu adalah tentang SIPAS non-TTM. Nah, untuk layanan SIPAS Semi ini ada beberapa mata kuliah yang ditutorialkan dan ada beberapa mata kuliah yang tidak ditutorialkan secara default atau secara standarnya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan yang berikut ini. Oke, silakan kalian lihat teman-teman. Untuk sebelumnya tentu kalian login di sia.ut.ac.id, kemudian klik menu ini dan akan sampai ke menu ini, dan silakan teman-teman bisa login ke SIA UT melalui email dan passwordnya ini atau melalui Office 365. Nah, setelah itu teman-teman kalian akan menjumpai tampilan beranda seperti ini. Ya, ini adalah tampilan beranda kalian khususnya untuk mahasiswa SIPAS Semi. Nah, di sini tentu ada data mahasiswa. Data-data yang ada di sini beberapa saya hilangkan. Semua yang saya tampilkan di sini ini berfungsi hanya untuk menjelaskan saja. Fungsinya hanya untuk menjelaskan. Jadi untuk data silakan ada di sini, dan di sini adalah jenis layanannya paket dengan tutorial tatap muka beberapa mata kuliah S1 non benda. Jadi ini adalah SIPAS Semi. Nah, untuk tutorial tatap muka beberapa mata kuliah, maka untuk mata kuliah yang di TTM-kan atau ditutorialkan tatap muka itu sebanyak 3 mata kuliah untuk jenis layanan SIPAS Semi. Nah, nanti kita akan lihat secara detail. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik akademik, kemudian klik registrasi mata kuliah, sehingga akan ada tampilan seperti ini ya. Kemudian teman-teman bisa naikkan ke atas. Di sana akan ada informasi SKS, di mana kebetulan yang saya pakai untuk contoh ini adalah mahasiswa SIPAS Semi yang ada pada semester kedua, sehingga jumlah SKS yang maksimal diambil adalah 19, jumlah SKS yang diambil 19, dan jumlah SKS sisa dapat diambil ini adalah 0 SKS. Nah, dengan demikian teman-teman, karena itu SIPAS Semi, maka di sini layanannya adalah sistem paket semester SIPAS Semi, dan di sini ada biaya untuk biaya SIPAS Seminya. Kemudian teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya adalah bahwa selain jenis layanan SIPAS non-TTM, silakan Anda menghubungi UPBJJ tempat Anda mendaftarkan diri untuk proses pengambilan bahan ajar Anda. Jadi teman-teman, untuk layanan SIPAS non-TTM memang untuk bahan ajar itu akan dikirimkan melalui jasa pengiriman oleh UT Pusat ke alamat kalian masing-masing. Namun untuk layanan SIPAS Semi ini tidak demikian. Jadi teman-teman di sini tidak diminta untuk menginputkan alamat pengiriman bahan ajar atau pengiriman
modul atau buku. Jadi nanti pengambilan bukunya itu menghubungi UPBJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Kalau teman-teman itu tergabung dalam suatu kelompok belajar, biasanya pengambilannya di kelompok belajar tersebut yang pengkoordinasiannya juga sudah diatur. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung menentukan lokasi tempat ujian dengan cara klik di sini, kemudian kalian tentukan lokasinya. Langkah selanjutnya teman-teman, tentu di beranda kalian itu akan ada mata kuliah yang di situ sudah tertera dan ditentukan oleh UT sesuai dengan kurikulum program studi paket SIPA SEMI tersebut. Nah, ini yang sebagai contoh yang saya berikan ini. Di sini adalah nomor kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kode waktu ujian, status ujian, ujian online ditawarkan. Di mana mata kuliah ini berarti ditawarkan untuk ujian online jika ada penawaran ujian online jika memang telah dibuka oleh UT melalui UPBJJ UT. Nah, karena ini SIPA SEMI, ada 3 mata kuliah yang sudah pasti ditempuh dengan tutorial tatap muka. Jadi pembayaran paketnya itu sudah termasuk tutorial tatap muka untuk 3 mata kuliah. Makanya di sini ada menu tutorial tatap muka, yaitu sebagai contoh di sini adalah pengantar akuntansi, statistika ekonomi, dan pengantar ekonomi mikro. Jadi 3 mata kuliah ini sudah pasti terregistrasi sebagai ke dalam tutorial tatap muka atau TTN. Nah, untuk mata kuliah yang lain teman-teman, dalam SIPA SEMI itu tidak otomatis terdaftar di tutorial tatap muka. Contohnya adalah ini, Bank dan Lembaga Keuangan Bank, Perekonomian Indonesia, dan Komunikasi Bisnis. Karena di sini juga ditulis tertera keterangan tidak tersedia. Nah, di sini untuk tutorial online, untuk mata kuliah yang sudah di TTM-kan, ini tentu tutorial online-nya tidak tersedia di sini. Ini secara otomatis untuk layanan SIPA SEMI itu 3 mata kuliah itu otomatis terregistrasi tutorial tatap muka, dan mata kuliah yang lain itu otomatis tidak terregistrasi tutorial tatap muka, sehingga untuk opsinya ada tutorial online, yaitu ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa klik registrasi mata kuliah. Nah, teman-teman, di dalam keterangan yang ada di sini dijelaskan bahwa untuk registrasi tutorial tatap muka silakan hubungi UPBJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Nah, tadi kan ada 3 mata kuliah yang tidak otomatis terregistrasi tutorial tatap muka. Apakah mata kuliah ini bisa diregistrasikan ke dalam tutorial tatap muka juga? Artinya mungkin dikehendaki dan sepakat dalam kelas itu untuk semua mata kuliah ditempuh dengan tutorial tatap muka. Apakah yang ini itu bisa dimasukkan ke dalam tatap muka? Jawabannya adalah bisa. Jadi untuk mata kuliah yang tidak otomatis terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka di dalam layanan SIPA SEMI, maka bisa diregistrasikan tutorial tatap muka dengan cara menghubungi UPBJJ tempat Anda mendaftarkan diri atau dalam kelompok belajar yang ada yang sudah terkoordinasi. Jadi prinsipnya bisa, tetapi apakah itu wajib? Jawabannya adalah tidak. Jadi untuk selain 3 mata kuliah, boleh tidak ditempuh dengan tutorial tatap muka, tapi boleh ditempuh dengan tutorial tatap muka dengan cara ini. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah kalian klik registrasi mata kuliah, nanti tentu akan ada info pembayaran registrasi mata kuliah. Di sini masa registrasi, ini nomor bilingnya memang saya hilangkan ya. Dan jenisnya SPP non pedas, nominalnya, statusnya adalah aktif. Silakan teman-teman bisa klik
icon printer ini untuk melakukan cetak lip atau melakukan penyimpanan lip lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah. Nah, selanjutnya teman-teman, kalian bisa melihat status pembayarannya dengan cara klik menu pembayaran, bahwa di sini juga pastikan ada masa registrasi terbaru dan aktif. Nah, selanjutnya teman-teman juga silahkan cek kembali untuk update tutorial online di menu akademik update tutorial online. Kemudian teman-teman bisa melihat update tutorial online-nya sebagai berikut. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya teman-teman, bahwa untuk SIPASEMI itu ada 3 mata kuliah yang otomatis terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka. Dalam hal ini contohnya adalah ini, yaitu pengantar akuntansi, pengantar ekonomi mikro, dan statistika ekonomi. Ini sudah otomatis terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka. Makanya untuk status mengikuti tuton ini otomatis tidak mengikuti tuton. Tetapi apakah 3 mata kuliah yang sudah otomatis terregistrasi mengikuti tutorial tatap muka itu bisa juga diikuti dengan tutorial online? Jawabannya adalah bisa. Makanya di dalam update tutorial online ini bisa teman-teman lihat di sini untuk bagian menu bersediakah mengikuti tuton, di sini masih tampak dengan jelas. Nah, ketika kalian klik mengikuti, ini kalian klik, kemudian ini juga, pasti nanti akan berubah seperti ini. Nah, untuk 3 mata kuliah yang tidak otomatis terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka seperti ini dan ini, maka di sini tulisannya pasti otomatis mengikuti tuton. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat ketika teman-teman itu melihat di dalam gambar ini bahwa yang tertulis mengikuti tuton ini telah mengambil tuton, ya, karena yang selain 3 mata kuliah tadi itu pasti terregistrasi untuk mengikuti tuton. Nah, di dalam gambar selanjutnya kalian jika tadi memang klik mengikuti untuk mata kuliah yang sudah otomatis terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka, maka akan tampil seperti ini. Jadi seperti pengantar akuntansi, kemudian statistika ekonomi tadi kan di sini otomatis terregistrasi tutorial tatap muka, tetapi di sini tidak mengikuti tuton. Nah, jika kalian mau mengikuti tutonnya, tadi klik mengikuti, maka hasilnya akan seperti ini. Sehingga di sini berhasil mengikuti tuton. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk tampilan selanjutnya ini terlihat bahwa akan tampak seperti ini semuanya. Jadi akan tampak seperti ini semuanya. Ingat ya teman-teman, untuk layanan SIPASEMI ini di mana di sana sudah otomatis terregistrasi 3 mata kuliah ke dalam tutorial tatap muka, maka yang lain adalah otomatis terregistrasi ke dalam tutorial online. Tetapi jika mata kuliah yang selain 3 tadi itu ingin diikuti tutorial online, bisa dengan cara klik mengikuti, dengan cara klik update tutonnya. Nah, kemudian simpan. Setelah itu akan ada notifikasi seperti ini, berhasil simpan data. Nah teman-teman, jadi untuk layanan SIPASEMI pada prinsipnya sudah terregistrasi ke dalam tutorial tatap muka sebanyak 3 mata kuliah dan pembayarannya sudah termasuk ke dalam tutorial tatap muka 3 mata kuliah tersebut. Nah, jika mata kuliah yang lain ingin diikuti dengan tutorial online, maka di situ sudah otomatis terregistrasi ke dalam tutorial online. Tetapi untuk mata kuliah yang selain 3 otomatis ke TTM, jika masih juga diinginkan untuk ditempuh dengan tutorial
tatap muka, tetap bisa dengan cara mendaftarkan ke UPBJJ tempat Anda mendaftarkan diri. Nah, itu semua tergantung kalian ya, karena pada prinsipnya layanan Sipasami itu memang wajib 3 TTM dan yang lain tuton. Nah, saya harap penjelasan saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan teman-teman bisa paham. Jika kalian belum paham, silakan teman-teman diskusi di kolom komentar. Silakan dibagikan video saya ini ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perkembangan channel saya ini. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian.